Saya senang sekali malam hari ini dengarkan uraian yang sangat singkat padat dari Bahan. Dalam Al-Quran itu ada beberapa istilah yang mendekati apa yang dijelaskan oleh Sigmund Freud, yaitu struktur kejiwaan. Bahkan ada beberapa literatur diduga Sigmund Freud itu terpengaruh literatur Islam yang dulu datang lewat Andalusia. Dalam Quran itu ada 3, yaitu jiwa yang tenang, yaitu jiwa mutmainnah, nafsul mutmainnah, ya. Kemudian, nah ini kaitannya dengan super ego. Jadi jiwa yang selalu ingin mendapatkan ketenangan, diterima lingkungan, dia mencari kedamaian hidup. Ada lagi kemudian id. Id ini yang dia tidak punya kesadaran moral, nabrak-nabrak. Yang dicari adalah pleasure, yaitu jiwa yang la'ammaratum bisu. Nah di tengah itu ada ego, jiwa lawamah, jiwa yang kritis, yang bisa menimbang di antara dua-duanya. Nah Al-Quran menjelaskan 3 struktur kejiwaan tadi. Misalnya libido, tiap orang itu ada dorongan mengejar pleasure, tapi ada kesadaran kalau engkau turuti itu nanti kamu akan merusak lingkungan, dan kalau seenaknya kamu akan disingkirkan, bahkan tabrakan dengan norma sosial. Maka kemudian jiwa lawamah, jiwa yang kritis, yang menimbang, yang ego. Jadi solusinya bagaimana? Libido tersalurkan, lingkungan memenuhi, ya caranya dengan cara nikah, perkawinan. Jadi perkawinan itu titik temu konflik antara super ego dan id tadi. Nah ini ditemukan struktur itu di dalam Al-Quran, itu jelas sekali. Ini satu, ini sekedar ini aja saya, kalau minjam istilah Buya, ini catatan kaki, ya. Dan kritik, catatan kaki. Yang kedua, ketika tadi dikatakan pikiranku, badanku, jasadku, kunya itu yang mana? Aku tadi, kesadaran kognitif tadi, ku, akunya itu yang mana? Gitu. Jadi kalau saya mengatakan aku pusing, itu sesungguhnya ungkapan itu tidak lengkap, tapi yang ada kepalaku pusing. Gitu. Aku lapar, itu salah, tapi perutku merasa lapar. Aku duduk, bukan, tapi badanku dalam posisi duduk. Gitu. Nah pertanyaannya, yang ku itu siapa? Dalam psikologi barat itu kan hanya bicara psyche, body dan psyche. Dalam Al-Quran itu memang nafsun. Tapi ada istilah satu lagi dalam Al-Quran namanya ruh. Nah ini yang psikologi transendental, personal psychology, transcendental psychology itu bicara ruh yang dalam psikologi tidak ada. Psyche itu kan nafas, sedangkan dalam Al-Quran ada ruh. Misalnya gini, dalam surat Sajadah, surat 9 ayat 415 dikatakan gini, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Setelah badan ini disempurnakan, jadi badan itu ada daya-daya, ada daya nabati dalam diri kita itu, ada jiwa nabati, ada jiwa hewani, ya, ada jiwa insani. Nah setelah nabati, hewani, insani ini diciptakan oleh Tuhan, aku tiupkan, maka ada jiwa rohani, maka ditiupkan Tuhan, maka kemudian wa ja'ala lakumus sam'a. Setelah roh ditiupkan, maka kemudian menjadikannya engkau tuh punya pendengaran, telinganya ada tapi belum dengar. Yang membuat sam'a, pendengaran itu setelah roh tadi, wal absor, dan juga penglihatan, wal afidah, dan kesadaran hati, ya, afidah, qalilan ma tashkurun. Jadi di situ ada roh. Yang ini dalam psikologi tidak dikupas, karena memang Quran sendiri mengisyaratkan kulir roh min amri robbi. Jadi ada khalqun, ada amrun. Roh ini memang misteri, jejaknya ada tapi tidak bisa dilacak dengan pendekatan saintifik yang empiris. Satu. Nah oleh karena itu dalam psikologi tasawuf, kalau Ibnu Sina itu mengatakan bahwa kalau kita ingin belajar apapun, maka pintu pertama itu hendaknya belajar psikologi, ilmu nafas. Mengapa?
Karena psikologi itu melatih kita dan mengajari kita, meneliti kita bagaimana pikiran bekerja, mental bekerja, emosi bekerja. Jadi pintu gerbang semua ilmu itu psikologi. Tapi dulu psikologi itu bagian dari filsafat. Dengan demikian penting sekali ya para mubalek, ahli agama itu belajar psikologi. Dengan psikologi itu membantu bagaimana ibarat pesawat terbang itu bisa landing. Untuk mengadres masyarakat itu perlu belajar psikologi. Tapi itu hanya sifatnya itu instrumental pada lapisan bawah ibarat pesawat untuk landing. Tapi hakikat kedirian itu rohani. Oleh karena itu kalau kita bicara rohani, di situ kemudian ada roh ini sumbernya dari Allah, ada nurullah. Ketika roh ini kemudian bersama disinari nurullah, kemudian jiwanya itu tenang, jiwa yang tenang ini kemudian memimpin. Jadi jiwa rohani yang di atas itu ketika dikendalikan oleh yang maha cahaya, maka dia hendaknya memimpin jiwa insaninya. Jiwa insani mengendalikan jiwa hewani, jiwa hewani mengendalikan jiwa nabati, jiwa nabati menyangga jiwa hewani menyangga jiwa insani. Nah, tapi kemudian jiwa insani ini harus dikendalikan oleh rohani. Ini berapa catatan yang sempat saya baca dalam kajian psikologi dan tasawuf dalam kajian Islam, dan sekali lagi memang beda sekali paradigmanya. Nah, terakhir gini. Jadi amal itu diawali dari pikiran digerakkan hati. Nah, hati hendaknya dibimbing oleh roh agar bisa bimbing, maka dia harus dapat bimbingan nurullah, iman. Misalnya berbagai teori-teori yang kelima tadi memang ada semua kalau dalam literatur keislaman. Di pesantren itu ada ungkapan gini, innal afkara ummahatul a'mal. Nah, ini kan sangat dekat dengan kognitif psikologi. Bahwa pikiran itu induk dari semua perbuatan itu pikiran. Tapi pikiran kalau diteruskan lagi agar bersih jernih harus ada cahaya di atas cahaya, yaitu cahaya iman. Dan juga kajian-kajian cabang-cabang psikologi yang dari kelima tadi, keempatnya itu memang ada semuanya. Tapi di atas semuanya itu kalau ditelusuri betul diri yang sejati itu tadi, yang bersifat rohani, nurani, maka terakhir sekedar sebagai penutup aja, dalam Al-Quran ada ungkapan gini, dulu ketika roh sebelum bertemu dengan jasad ini sudah bertauhid, bersyahadat, alastu birobikum qalu bala syahidna. Jadi roh ini sebenarnya sudah bertauhid, sudah berislam dengan bentuk past tense, syahidna. Tapi ketika turun kemudian lupa, kemudian diingatkan lagi dengan present tense, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ketika orang itu masuk wilayah spiritualitas, sungguhnya itu dia kembali menghubungkan diri yang terputus. Ketika orang itu bersyahadat, berislam, berserah diri pada Allah, dan semua nabi utusan Allah kan Islam, semuanya kan Muslim. Makanya kalau ada orang berislam, saya bilang Anda itu sungguhnya kembali pada agama fitrahmu. Karena agama fitrahmu yang sejati, rohani itu dari awalnya itu sudah bertauhid, sudah berislam, sudah bersyahadat pada Allah. Tapi kita lupa, maka kemudian diingatkan kembali. Demikian, terima kasih sekedar sebagai sharing. Saya senang malam ini kenal dengan Pak Han. Tentu saya senang dengarkan nasihat-nasihat fatwa dari Buya Syakur. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Komarudin, Rektor UIII. Saya kira untuk yang pertama ini barangkali Buya akan, atau Pak Hans dulu menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Prof. Komarudin. Silakan Pak Han. Iya, terima kasih Prof. Komarudin Hidayat. Ya, saya membaca buku bab Prof tentang psikologi kematian, buku yang berkesan buat saya. Terima kasih. Ya. Mungkin saya ingin menanggapi sedikit sekaligus pertanyaan untuk Buya nantinya tentang adanya pembagian tahapan-tahapan masuk ke dalam lapisan terdalam dalam psikologi itu menjadi 4, Buya. Ada body, mind,
soul, and spirit. Nah, ketika ini mau diparalelkan dengan psikologi tasawuf, apakah pembagiannya seperti itu atau lebih panjang lagi? Dan yang kedua mungkin, ya saya mau menanyakan tentang pandangan yang mengatakan bahwa ajaran tasawuf itu hanya berkisar pada 3, yaitu ruh, hati, dan nafsu. Apakah betul seperti itu, Bu ya? Makasih. Ya, langsung Bu ya. Ya, jadi ya sesungguhnya nggak bisa dipisah-pisah sih. Itu satu kesatuan, rasa, hati, pikiran, ya, dan sebagainya itu merupakan satu kesatuan dan saling mempengaruhi. Ada ada jalur komunikasi antara otak dengan hati, juga ada gelombang tekan, ada gelombang receiver, ada gelombang elektromagnetik itu, dan dua masing-masing punya receiver dan punya transmitter. Hati yang merintahkan akal, dikiranya kan hati ke akal, ternyata akal juga memberikan instruksi ke hati juga. Ya, kepada rohani juga sama itu. Kajian yang terakhir ditemu seperti itu. Nah, jadi artinya bahwa semuanya harus menjadi satu kesatuan, saling mempengaruhi bagaimanapun juga. Pikiran orang tergantung hatinya, hatinya tergantung perasaannya, perasaannya tergantung dan sebagainya dan seterusnya. Tetapi ada hal yang ingin saya tambahkan untuk Pak Profesor Komarudin. Mungkin kita lihat id ini dalam Al-Qur'annya iblis barangkali, ya kan gitu. Id itu dalam bahasa Arabnya namanya al-huwa. Kalau ego itu namanya al-ana bahasa Arabnya. Kalau super ego itu al-anal a'la namanya. Itu teori Sigmund Freud yang saya baca dalam bentuk bahasa Arabnya. Jadi id ini, setan ini, coba kita perhatikan. Ketika diusir dari surga, dia kan minta izin kepada Tuhan. Oke, saya keluar, tapi izinkan saya menggoda manusia. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Kata Tuhan, oke silahkan. Berarti iblis ini menggoda manusia legal dong. Ada surat izinnya. Punya SIM, punya SIM, surat izin menggoda. Jadi iblis nggak disalahkan, dia legal kok Tuhan. Itu satu. Yang kedua, permanen dan selamanya. Tidak akan bisa susut menggoda mereka itu. Dari mana? Iblis mengatakan, andirni, aku minta dikasih umur panjang. Dan Tuhan mengabulkan, innaka minal mundorin. Jadi persoalannya kita menjaga keseimbangan jiwa ini, apakah kita menjinakkan id atau kita memperkuat ego. Jadi terkadang id itu merajalela, itu bukan karena godanya besar, tapi egonya memang lemah. Jadi egonya diperkuat, idnya juga dididik. Nah, ketika untuk melunakkan, melemahkan id, ini dalam bahasa tasawufnya namanya mujahadah. Mujahadah. Terus kita bantai, kita gebukin, kita. So, bagaimanapun juga ego ini ego, ya. Ini id, ini manusianya yang nunggang kuda, ini egonya. Kuda ini namanya idnya. Secara fisikly tenaga kuda pasti lebih besar pada penunggangnya. Makanya bagaimana supaya kita nyaman, supaya sejalan, supaya kuda itu bisa kita tarik ke kanan, ke kiri, mau berhenti, mau cepat, itu pertama dilatih dulu kuda ini. Kalau tidak terlatih, penunggangnya mau ke barat, kudanya mau ke timur. Di situ terus terjadi pertarungan. Yang menang mana? Ya id yang menang, kuda yang menang. Nah itu makanya mujahadah. Tetapi ketika itu pun seorang, makanya melatih kuda supaya ini, itu pakai sistem dressur tadi itu. Artinya dengan paksakan, makanya dengan puasa, dengan itulah makanya. Tapi sayang banyak para ulama yang mengharamkan malah metode tirakat, tetapa, bersemedi itu sepertinya bukan ajaran Islam. Padahal para nabi sendiri juga tukang bertapa semuanya. Padahal Nabi Muhammad bertapa di
gua Hira. Ya kan Siddhartha Gautama di hutan. Nabi siapa lagi? Nabi Musa di Gunung Trusina, Nabi Ibrahim di Gunung Pasir, Nabi Khidir di lautan, semua bertapa semuanya kok. Nah itulah persoalannya. Jadi saya kira semacam itu mungkin itu salah satu pandangan saya di samping pembagian nafsu lawamah. Nah nafsu itu nantinya itu adalah potensi yang dimiliki oleh id dan dimiliki oleh ego itu. Tapi hakikatnya ego itu adalah al-ana dan id itu namanya al-huwa. Terima kasih.